sayang firman-Mu ya Tuhan. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari Bapak Ibu kita akan buka Alkitab kita, Roma pasal yang ke-8 ayat 31 sampai 39. Keyakinan iman. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ya, yang tidak menyayangkan nyawanya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghakimi mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan. Malam ini saya coba beri tema, orang beriman tak terkalahkan. Banyak anak Tuhan yang kalah dalam peperangan iman. Banyak yang mundur sebelum sampai pada garis akhir dan kehilangan mahkota yang Tuhan janjikan. Namun kepada jemaat Tuhan di kota Roma, Rasul Paulus mengatakan bahwa orang yang beriman kepada Allah dalam Yesus Kristus adalah orang yang tak terkalahkan, karena Allah berada di pihak mereka. Nah Bapak Ibu, ada 3 alasan yang Rasul Paulus ungkapkan mengapa orang beriman itu tak terkalahkan. Yang pertama, orang beriman tak terkalahkan karena Allah menyertai mereka. Itu di ayat yang ke-31 jelas sekali. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Nah, berbagai janji Allah dalam Alkitab yang menggambarkan Allah menyertai umatnya. Penyertaan Allah melebihi penyertaan seorang ibu. Ya, Allah menyertai umat-umat Tuhan itu melebihi seorang ibu kandung sendiri. Tuhan, firman Allah berkata, Tuhan akan menyertai kita sampai akhir zaman. Nah, penyertaan Allah membuat kita kuat. Dan karena Tuhanlah kita mampu mengerjakan seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini. Nah, Allah berada dalam segala hal yang dihadapi umatnya. Nah saudara, dalam kehidupan kita, kalau satu hari ini kita sudah banyak mengerjakan aktivitas kita dalam sehari-hari, dalam satu hari ini. Dan kalau malam ini kita boleh ada, itu semuanya
Allah yang memberi kekuatan, Allah yang memberi kesanggupan untuk kita mengerjakan semuanya. Dan kalau Allah di pihak kita, saya percaya tidak ada satupun orang yang mampu mengalahkan kita, karena Tuhan sudah menyertai kita. Nah, di dalam apa Tuhan menyertai? Di dalam situasi dan kondisi kita, seperti apapun keadaan kita, Allah tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Tapi Allah terus menolong, menyertai, dan akan memimpin kita di dalam situasi dan kondisi yang seperti apapun keadaan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu, mari jangan pernah ragu akan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebesar apapun bebanmu, percayalah bahwa Tuhan akan memberi jalan keluar. Nah, yang kedua, apa yang Paulus sampaikan bagi orang beriman yang tak terkalahkan adalah karena rahmat dan anugerah Allah menyertai mereka. Karena rahmat Tuhan, karena anugerah Allah, saudara, kita ditebus dengan harga yang mahal. Itulah anugerah Tuhan. Kalau beberapa tahun yang lalu, 2000 tahun yang lalu, Allah sudah mati. Dan kalau sebentar, lusa kita akan merayakan hari kebangkitan, hari kenaikan Tuhan Yesus. Nah, Allah sudah tebus kita lebih dulu. Ya, itulah anugerah Tuhan yang selalu menyertai kita dalam hidup ini. Nah, kita ditebus dari apa Bapak Ibu? Kita ditebus dari dosa, kita ditebus dari cara hidup kita yang tidak benar menjadi benar. Supaya apa? Supaya kita menjadi ahli waris di dalam Tuhan. Sesuatu yang mahal Allah berikan, yaitu apa? Anaknya. Nah, kalau Yesus sendiri berkorban untuk dunia ini, kadangkala kita tidak mau berkorban untuk Tuhan. Walaupun sebenarnya memang tidak sepadan pengorbanan manusia dengan pengorbanan Tuhan. Pengorbanan Tuhan, Allah memberikan anaknya yang tunggal. Nah, pengorbanan kita kadang hanya dari segi waktu saja, kita sulit untuk beri waktu yang terbaik bagi Tuhan. Tapi Tuhan sudah memberi yang sangat-sangat baik dalam kehidupan kita. Nah, apapun yang menjadi keperluan kita, itu adalah menjadi tanggung jawab daripada Tuhan. Tuhan berkata dalam Yohanes, kalau kita datang kepada Tuhan, Allah tidak pernah membuang kita. Allah menyertai kita dengan anugerah, dengan rahmatnya yang sungguh luar biasa. Jadi sebesar apapun beban kita Bapak Ibu, mari kalau Allah di pihak kita, kita tidak akan terkalahkan. Kita tidak akan langsung putus asa dan lemah. Tapi justru Allah akan memberi kita satu kekuatan supranatural yang luar biasa. Nah, yang ketiga, kenapa orang yang beriman itu tidak terkalahkan? Karena kita adalah pusat dari kasih Allah. Tadi sudah kita baca di awal, dari ayat 37 sampai 39 ada daftar di sana dikatakan dengan apakah kita bisa dipisahkan dari kasih Tuhan? Apakah dengan ketelanjangan, apakah dengan aniaya, atau dengan kelaparan? Tentu tidak. Kita tidak bisa dipisahkan dari kasih anugerah Allah, dari apapun dalam hidup kita. Ya, karena apa? Karena kita adalah pusat daripada kasih Tuhan, kasih yang lebih kuat dari kuasa maut. Kasih yang lebih kuat dari siapapun yang hidup. Kasih yang lebih kuat dari apapun yang ada di dalam dunia ini. Ya, itu sebabnya
kasih yang melebihi dari segala kuasa yang ada di atas muka bumi ini maupun yang ada di bawah bumi ini. Kasih Tuhan itu sungguh luar biasa. Nah, Bapak Ibu, mari malam ini saya tidak tahu apa yang menjadi beban saudara, apa yang menjadi pergumulan hidupmu, tapi saya percaya kalau saudara selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu, saudara, engkau pasti menang. Ya, kita pasti menang menghadapi apapun. Bahkan firman Allah katakan, kita lebih daripada pemenang. Masalah boleh datang, saudara. Pergumulan boleh datang. Tapi mari andalkan Tuhan dalam hidup kita. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 dan dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita, dan Allah akan memberi jalan keluarnya. Nah, saudara, kalau kita mengandalkan Tuhan, seberat apapun, sebesar apapun itu pergumulan kita akan mampu mengalahkannya. Kita akan mampu menang, kita akan menang di dalam setiap pergumulan. Mari Bapak Ibu jangan gampang putus asa, bahkan jangan sampai mengambil jalan pintas. Kalau kita mengambil jalan pintas, Alkitab katakan di atas tidak diterima, di bawah pun tidak terima, kita akan ada di awang-awang. Ya, kita tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Dan kalau kita punya masalah, ingat ayat 31, kalau Allah di pihakku, siapakah lawanku? Tentu tidak ada. Jadi ayat ini yang menjadi renungan kita malam ini. Mari kita benar-benar berpegang kepada firman Tuhan. Di masa pandemik sekarang, di masa kesukaran, di masa kesulitan secara ekonomi hari-hari ini, percayalah bahwa Allah akan memberi perbedaan. Maliaki pasal yang ke-3 ayat yang ke-18 dikatakan, aku akan memberi perbedaan jauh antara orang yang setia kepada Tuhan dengan orang yang tidak setia. Dan kalau kita adalah orang yang setia melayani Tuhan, setia dalam ibadah, sebesar apapun beban kita, kita pasti akan menang, dan kita tidak akan iblis tidak akan bisa mengalahkan kita, tapi justru kita yang mengalahkan taktik iblis. Dan malam hari ini kita mari lebih lagi, saudara, semua kita punya pergumulan, semua kita punya beban. Selama kita masih bernapas, selama kita masih ada di atas muka bumi ini, kita akan terus mengalami pergumulan hidup. Tapi percayalah, kalau kita terus mengandalkan Tuhan, kita akan mampu menghadapi semuanya. Saudara, sama dengan kami juga punya pergumulan yang cukup besar. Tetapi ada orang kalau sudah punya beban, dia akan depresi, dia akan sulit. Saya selalu berdoa kepada Tuhan begini, Tuhan, bagianku kulakukan dan kukerjakan, selebihnya bagian Tuhan yang akan mengerjakan semuanya. Dan di dalam pengalaman kami dalam pelayanan, Allah itu adalah Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Apa yang bisa kita pikirkan, itu yang kita pikirkan. Yang tidak bisa kita pikirkan, Tuhan, ini bagianmu dan bukan bagianku. Bagianku kulakukan, bagianku kukerjakan. Selanjutnya Tuhan yang akan bekerja buat kita. Keluaran pasal yang ke-14 ayat 14 berkata, kalau Allah di pihakku, engkau tinggal duduk diam, dan aku yang berperang menggantikan engkau. Janji Tuhan itu sungguh luar biasa. Tuhan bilang duduk diam. Duduk diam di sana bukan berarti kita termenung, bukan. Duduk diam, kita itu berdoa.
kita memohon kekuatan daripada Allah. Dan Allah yang turun tangan menyelesaikan semua beban kita. Jadi orang yang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, orang yang setia kepada Tuhan, sekalipun beban hidupnya itu banyak, saya percaya kita akan tampil sebagai pemenang. Ayub berkata, sekalipun aku ditekan, tapi aku akan timbul seperti emas. Jadi malam ini siapapun kita, sekalipun Bapak Ibu tidak menceritakan beban hidupmu kepada kami, tapi kami berdoa saudara akan mampu menghadapi semua beban, akan mampu menghadapi semua pergumulan, dan engkau akan keluar sebagai seorang pemenang kalau engkau buat Tuhan itu di pihakmu. Jadi kalau sudah Tuhan di pihak kita, tidak usah takut, tidak usah gentar menghadapi apapun. Percayalah Tuhan pasti bela setiap pergumulan kita. Puji Tuhan saudaraku, mari kita akan belajar melakukan angkat iman kita kepada Tuhan. Sehingga malam hari ini engkau yang lemah akan dikuatkan, saudara yang sakit akan disembuhkan, saudara yang dalam ada pergumulan yang berat malam hari ini, percayalah Allah akan beri jalan keluar dan saudara akan tampil sebagai seorang pemenang di dalam kehidupanmu. Percayakan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan, engkau pasti luar biasa. Puji Tuhan saudara.